Wakil Bupati Flores Timur sebagai bagian dari ingin menegakkan pemerintahan yang transparan, penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada publik Flores Timur. Sebagaimana kita ketahui dalam penetapan APBD 2025, total APBD kita 1.254 miliar. Di dalamnya ada 64 miliar pendapatan asli daerah. Dari 1.254 miliar dengan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 37,5 miliar. Dengan pengurangan ini maka pemerintah di daerah dituntut untuk melakukan efisiensi, mengurangi belanja yang sudah direncanakan pada penetapan APBD 2025. Hasil efisiensi mendapatkan alokasi anggaran sebesar 21 miliar lebih. Peruntukan anggaran sebesar 21 miliar lebih, 19 miliar lebih untuk infrastruktur jalan. Ada 11 miliar di Basira Tanjung Bunga, ada 3 miliar jalan dalam kota, jembatan dan irigasi. Setelah itu baru tadi malam DPRD memberikan persetujuan terhadap usulan penggunaan anggaran mendahului perubahan. Total usulan anggaran mendahului perubahan sebesar 69,6 miliar. Dari 69,6 miliar itu ada 60 miliar berasal dari Silpa plus tambahan pendapatan 8,9 miliar. Dari total belanja mendahului perubahan sebesar 69,6 miliar itu 20,9 miliar merupakan lanjutan dari paket pekerjaan tahun 2024 yang sudah tuntas fisiknya, tetapi realisasi anggarannya belum. Ada 48 miliar lebih hasil efisiensi. Peruntukan 48 miliar lebih itu untuk kepentingan prioritas daerah. Apa saja? Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ada 21 miliar hasil efisiensi. Itu berarti ada sejumlah anggaran di OPD teknis yang mengalami pengurangan. 48 miliar itu dialokasikan kembali untuk kebutuhan belanja pemerintah. Juga ada alokasi belanja baru. Kita ingat karena perubahan kebijakan pemerintah pusat, tenaga kontrak daerah, meski mereka terus bekerja per Januari tetapi tidak disediakan anggarannya. Karena itu dalam 48 miliar itu ada alokasi anggaran 3,5 miliar lebih untuk kepentingan tenaga kontrak daerah. Di tengah keterbatasan anggaran ini mungkin publik juga menilai seolah-olah ada pemborosan anggaran. Saya kira tidak. Pemerintah proporsional dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat. Bagaimana dengan kondisi kebencanaan? Apakah alokasi anggaran sebesar 1,2 miliar untuk videotron dan sound system itu berarti pemerintah menutup mata terhadap kondisi kebencanaan di Flores Timur? Tidak. Kita tahu di dalam APBD murni ada anggaran untuk BTT di mendahului perubahan di dalam 48 miliar yang silva efisiensi. Itu ada 5 miliar untuk BTT. Pasti peruntukan prioritas untuk kepentingan kebencanaan. Sehingga dari segi ketersediaan anggaran untuk kondisi kebencanaan, terutama masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewu-Tobi, saya kira tersedia dengan sangat memadai. Ruang untuk penambahan anggaran di perubahan APBD sekitar Juni-Juli juga tetap ada sesuai dengan kondisi kebencanaan di daerah ini. Secara khusus tentang videotron dan sound system, kita tahu dari tahun ke tahun Semana Santa khususnya prosesi itu jadi pariwisata religius internasional. Untuk urusan-urusan keagamaan itu bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab pemerintah berdasarkan masukan dari para pihak adalah memastikan bahwa perayaan keagamaan itu dijamin keamanan dan kenyamanannya. Karena itu dari perspektif kami menganggap urgen
untuk pengadaan videotron untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Itu tidak saja untuk kepentingan keagamaan, tapi ada side aspek dengan pengadaan videotron bisa digunakan untuk kepentingan iklan reklame yang pada saatnya bisa kita perhitungkan sebagai salah satu potensi pendapatan untuk daerah ini. Seberapa jauh pelaksanaan Impres nomor 1 terkait dengan efisiensi itu sendiri, sehingga dalam range, dalam pelaksanaan, penjabaran pelaksanaan terhadap Impres itu supaya daerah ini tidak kena penalti dari pemerintah pusat untuk urusan-urusan prinsip yang digariskan dalam Impres itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak? Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan hasil efisiensi itu kan ada 21 miliar lebih. Yang peruntukannya itu hampir hanya untuk infrastruktur, 19 miliar lebih plus jembatan dan irigasi. Teman-teman harus kita ketahui, memang cara pandang kita berbeda. Apakah pemerintah secara sewenang-wenang menggunakan dana silpa, padahal silpa itu masih unaudited. Saya kira perhitungan silpa sebesar 60 miliar itu silpa real berdasarkan kondisi keuangan di kas daerah. Ini bukan silpa prediktif. Jadi pemerintah tahu uang yang ada di kas daerah sekarang silpa itu ada 60 miliar. Uang itu harus kita gunakan. Prinsip mendahului perubahan itu mengakomodir hak pihak ketiga yang belum direalisasikan anggaran secara utuh. Untuk tahun ini ada 20,9 miliar. Tetapi karena ada silpa sebesar 48 miliar. Kalau kita menunggu silpa ini sampai perubahan APBD sekitar Juni-Juli, itu berarti anggaran sebanyak ini tidak bisa kita gunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Karena itu penting kita gunakan silpa berdasarkan kondisi di kas daerah itu untuk mengakomodir berbagai kebutuhan sebesar 48 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada Pak Wakil, juga bagaimana pemerintah daerah menjaga soal resesi ekonomi hari ini dan daya beli masyarakat, itu terinclude dalam anggaran mendahului perubahan tidak? Selain dari dua kegiatan khusus untuk urusan infrastruktur itu. Ya. Saya kira tadi saya sudah ini jelaskan ada anggaran 8 miliar lebih itu kan untuk belanja tak terduga. Juga ada sejumlah anggaran yang dipangkukan di OPD teknis untuk menjaga kondisi itu. Seperti di dinas sosial ada juga tambahan-tambahan anggaran. Jadi saya kira kalau ada anomali kondisi ekonomi di daerah Kabupaten Flores Timur, memang anggaran yang tersedia tidak memadai, tapi tetap ada. Karena kita tahu kondisi anggaran kita terbatas. Flores Timur selain bencana erupsi Gunung Lewotobi, kita juga ada cuaca ekstrim yang memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk cuaca ekstrim hampir 4 miliar. Itu di luar prediksi APBD kita dalam tahun ini. Jadi sekali lagi tadi saya sudah ingatkan supaya publik mempunyai pemahaman yang jelas. 69 miliar itu terutama silpa 60 miliar itu silpa berdasarkan kondisi keuangan real di kas daerah. 20 miliar itu lanjutan realisasi anggaran 2024 yang belum, plus 48 miliar itu yang dialokasikan untuk kepentingan pemerintah, visi misi juga untuk kepentingan kelembagaan. Jadi tidak semua aspirasi itu kita akomodir, tapi saya kira dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah sudah berupaya secara maksimal untuk penyelenggaraan pemerintahan secara normal, tetapi juga mengantisipasi kondisi-kondisi kebencanaan lanjutan dengan tambahan BTT di dalam 48 miliar itu sebanyak 5 miliar. Sementara efisiensi itu sendiri untuk kegiatan ASN sendiri, untuk menjaga keseimbangan roda penyelenggaraan pemerintah di daerah, itu seperti apa? Oke, jadi baik. Saya kira dengan efisiensi kita pahami dulu efisiensi 21 miliar lebih dulu, berarti ada banyak belanja yang tidak cukup, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya.
Kita tahu berpemerintahan itu tidak saja kita tinggal di kabupaten, tapi ke desa-desa juga ada tuntutan untuk koordinasi, konsultasi dengan hierarki pemerintahan lebih tinggi, pemerintah ke provinsi juga pemerintah pusat. Kalau dari segi kesejahteraan hak ASN, saya kira itu tidak ada persoalan lagi, tapi dukungan untuk berbagai kegiatan teknis pemerintahan ada di dalam 48 miliar itu ada tambahan sedikit anggaran. Untuk 31 OPD itu hanya 50 juta per OPD saja. Ya. Untuk 31 OPD itu hanya 1,5 miliar. Rata-rata 50 juta saja untuk setiap OPD. Kita melihat besar untuk akumulatifnya. Tetapi untuk kelancaran berpemerintahan, tambahan 50 juta sesungguhnya tidak akan merubah aktivitas berpemerintahan secara signifikan. 50 juta itu sudah termasuk pembiayaan listrik, telepon dan biaya operasional lainnya. Kalau untuk operasional lain itu di luar 50 juta. 50 juta murni untuk dukungan tambahan Kegiatan operasional. kegiatan operasional. Terima kasih Pak Wakil.